wabarakatuh. Saya Nurfadila. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Nilai Tambah Agroindustri Coklat Studi Kasus di CV Putra Mataram, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakang, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan Putong 2005. Salah satu subsektor pendukung pembangunan pertanian adalah perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, lada, pala, dan lain sebagainya. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki peran strategis membangun perekonomian nasional lewat devisa yang dihasilkan. Sebagainya, di mana Sulawesi Barat merupakan produsen terbesar biji kakao, tetapi sampai tahun 2015 belum ada industri lokal yang dapat menghasilkan produk turunan dari biji kakao. Agroindustri merupakan sarana meningkatkan nilai tambah suatu produk pertanian, memberikan peluang kerja baru, membuka pangsa pasar yang lebih luas, dan hasil produksi dan dapat memberikan peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan bagi petani. Nilai tambah memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan, yakni bahan baku berupa biji kakao tidak hanya langsung dijual kepada para pedagang, namun biji kakao dapat dijadikan produk olahan baru yang nantinya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pengolahan produk pertanian di agroindustri akan menghasilkan produk baru yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan mengubah bentuk, rasa, maupun kemasan menjadi lebih inovatif dan baru. Rumusan masalah dari proposal penelitian saya yaitu berapa besar nilai tambah biji kakao menjadi produk coklat di CV Putra Mataram, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. 2. Berapa keuntungan agroindustri biji kakao yang diperoleh oleh CV Putra Mataram, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian: menganalisis besar nilai tambah biji kakao menjadi produk coklat di CV Putra Mataram, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Menganalisis keuntungan agroindustri biji kakao setelah menjadi produk coklat yang dilakukan oleh CV Putra Mataram, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Kegunaan: 1. Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama. Kedua, bagi CV Putra Mataram sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha agroindustrinya. 3. Bagi pemerintah dan bagi pengusaha coklat sebagai bahan referensi di bidang pendidikan guna membangun ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Tinjauan pustaka tanaman kakao. Kakao merupakan salah satu jenis tanaman hasil perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Masyarakat Meksiko, Aztec, dan Mayans telah membudidayakan tanaman kakao sejak lama, yaitu sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Mereka menciptakan minuman dari serbuk coklat yang dicampur dengan air, kemudian diberi perasa seperti merica, vanili, dan rempah-rempah lainnya. Minuman ini merupakan minuman spesial yang biasanya dipersembahkan untuk upacara-upacara spesial. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Tanaman kakao diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1560, tepatnya
di Sulawesi Minahasa. Ekspor kakao diawali dari pelabuhan Manado ke Manili pada tahun 1825 sampai dengan 1838 dengan jumlah 92 ton. Setelah itu menurun karena adanya serangan hama. Hal ini yang membuat ekspor kakao terhenti setelah tahun 1928. Ambon pernah ditemukan 10.000 sampai 12.000 tanaman kakao yang telah menghasilkan 11,6 ton, tapi tanamannya hilang tanpa informasi lebih lanjut. Penanaman di Jawa mulai dilakukan tahun 1980 di tengah-tengah perkebunan kopi milik Belanda. Karena tanaman kopi Arabica mengalami kerusakan akibat serangan penyakit karat daun, tahun 1888 puluhan samain kakao jenis baru didatangkan dari Venezuela. Namun, yang bertahan hanya satu pohon. Biji-biji dari tanaman tersebut ditanam kembali dan menghasilkan tanaman yang bakal sehat dengan buah dan biji yang besar. Tanaman tersebut yang menjadi cikal bakal kegiatan pemuliaan di Indonesia dan akhirnya di Jawa Timur dan di Sumatera. Coklat merupakan sebutan untuk makanan atau minuman dari olahan biji kakao yang pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno. Coklat merupakan produk pangan olahan yang bahan komposisinya terdiri dari pasta coklat, gula, lemak, kakao, dan beberapa jenis tambahan cita rasa. Kelis Hadi 2005. Produk coklat yang diproduksi oleh Cive Putra Mataram adalah coklat batang dan coklat bubuk sebagai berikut. Coklat batang ialah manisan berbentuk batangan yang tersusun atas beberapa atau seluruh komponen diantaranya kakao padat, gula, dan susu. Keberadaan atau ketiadaan relatif bahan tersebut membentuk subkelas coklat hitam, coklat susu, dan coklat putih. Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil atau ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung coklat. Terdapat dua jenis coklat bubuk, yaitu melalui proses natural dan yang kedua melalui proses Dutch. Natural cocoa powder memiliki warna lebih terang, sedangkan Dutch cocoa powder memiliki warna lebih gelap. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan, serta jasa untuk kegiatan tersebut. Sue Kartawi 2001. Secara eksplisit, agroindustri adalah perusahaan yang memproses bahan nabati dan hewani. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri sebagai sektor bisnis yang tidak terlepas dari tujuan utama pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan keuntungan. Agroindustri penting dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah, terutama pada saat produksi melimpah dan harga produk rendah, juga untuk produk yang rusak atau bermutu rendah. Maka disinilah saat yang tepat untuk mengelolanya lebih lanjut. Rahman 2015. Agroindustri adalah kegiatan dengan ciri 1. Meningkatkan nilai tambah, 2. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan untuk dimakan, 3. Meningkatkan daya simpan, dan 4. Menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antar nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Untuk menghitung nilai tambah suatu bahan baku yang diolah menjadi produk berbentuk lain, maka dasar perhitungannya adalah sebagai berikut. Bila kebutuhan bahan baku tiap kali produksi diberi simbol A dengan harga per kilogramnya adalah B,
output tiap kali produksi adalah C, maka faktor konversi yang berlaku adalah H sama dengan C per A. Harga output per kilogram diberi simbol D. Biaya input total selain bahan baku yang dibutuhkan tiap kilogram bahan baku yang diolah adalah E, maka nilai produknya adalah F sama dengan H kali D. Dari ketentuan tersebut, bisa dihitung nilai tambah yang diperoleh pengrajin adalah sebesar Rp F kurang E kurang B per kilogram bahan baku. Biaya merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dapat berupa jasa maupun barang. Biaya mempunyai dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Mendefinisikan biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Biaya sesuai waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Produksi jangka pendek adalah jangka produksi di mana dijumpai biaya input, variabel, dan biaya tetap. Sedangkan produksi jangka panjang adalah jangka produksi di mana semua biaya bersifat variabel. Biaya produksi biasanya lebih dikhususkan pada biaya produksi jangka pendek, yakni biaya produksi yang dihadapi produsen untuk jangka waktu perencanaan yang sedemikian pendek, sehingga produsen tidak mampu untuk mengubah keseluruhan alternatif penggunaan inputnya. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam usaha yang dilakukan, namun besar nilainya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya kapasitas produksi. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak sebuah barang diproduksi, maka biaya variabel yang dikeluarkan juga semakin besar. Untuk menghitung biaya total dapat dihitung dengan rumus yang digunakan menurut Sekurno 2013. Seperti di bawah ini. Keuntungan merupakan selisih antar pendapat kotor dan pengeluaran total. Menurut Supatra, bahwa keuntungan adalah penerimaan bersih yang diterima pemilik usaha setelah biaya dikeluarkan. Keuntungan usaha berfungsi untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan usaha. Menemukan komponen utama, keunggulan, dan apakah komponen itu masih dapat ditingkatkan atau tidak. Kegiatan usaha dikatakan berhasil apabila keuntungan memenuhi syarat cukup untuk memenuhi semua sarana produksi. Keuntungan usaha tersebut merupakan keterangan yang rinci tentang penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu tertentu. Menghitung analisis profitabilitas menggunakan NPM sebuah usaha adalah sebagai berikut. Laba bersih atau keuntungan per penjualan dikali 100. Penelitian terdahulu. 1. Gandhi DKK 2020 dengan judul Analisis Nilai Tambah Produk Olahan Kakao pada CV Wahyu Putra Mandiri, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dengan tujuan penelitian untuk melihat nilai tambah setiap produk coklat yang diolah perusahaan. Berikut di bawahnya merupakan hasil penelitian. 2. Asheri dan Rifin 2017 dengan judul Analisis Nilai Tambah Coklat Batangan di Pipiltin Cocoa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran nilai tambah usaha domestik skala kecil yang menghasilkan coklat lokal murni. 3. Pakayamong DKK 2021 dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Agroindustri Coklat di Kota Palu. Dengan tujuan penelitian, 1. Menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian. 2. Menciptakan struktur perekonomian yang tangguh. 4. Dewi dan Astama 2021. Analisis keuntungan dan nilai tambah kakao pasta di unit pengelola hasil UPH Sari Bumi, Desa Gubri, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
dengan tujuan penelitian untuk menganalisis besaran keuntungan dan nilai tambah kakao pasta yang dihasilkan oleh UPH Sari Bumi dalam satu kali proses produksi. 5. Krishna DKK 2018 dengan judul Kelayakan Finansial dan Analisis Nilai Tambah pada Pengelolaan Biji Kakao Kupas Tanpa Sangrai di UD Hartasari, Saledamek, Tabanan, Bali, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan finansial dan analisis nilai tambah pada pengelolaan biji kakao di UD Hartasari, Salemadek, Tabana, Bali. Kerangka pikir penelitian. Awal mula perusahaan ini terbentuk karena prihatin terhadap kondisi daerah yang menjadi daerah tertinggal, serta kondisi para petani kakao yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pada daerah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Kakao merupakan salah satu hasil pertanian terbesar yang ada di Sulawesi Barat, tetapi komoditas tersebut banyak ditinggalkan petani karena sudah tidak menguntungkan. Terbentuknya perusahaan yang bernama CV Putra Mataram yang merupakan salah satu perusahaan atau industri yang bergerak di bidang pengolahan biji kakao. Proses pengolahan biji kakao diolah menjadi produk coklat batang dan coklat bubuk. Untuk mendapatkan nilai tambah suatu produk, yaitu memperbagus kemasan produk. Kemasan merupakan sebuah wadah produk yang dapat melindungi produk, memperindah produk, dan juga menambah nilai jual produk. Cara seseorang membeli, mereka melihat suatu produk dulu. Jika mereka melihat kemasannya indah, maka dia pasti akan membeli produk tersebut. Jadi, kemasan produk perlu diperhatikan karena dari kemasannya dapat menarik minat seseorang untuk membeli dan menjadikan nilai tambah sebuah produk. Dengan bertambahnya nilai tambah, mendapatkan keuntungan bagi pengusaha CV Putra Mataram dan petani biji kakao, sehingga dapat memperbaiki ekonomi petani dan bagi perusahaan tersebut berinovasi, memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada di Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. 1. Produk biji kakao menjadi produk coklat di CV Putra Mataram yang memiliki nilai tambah. 2. Produk biji kakao yang diproduksi di CV Putra Mataram menjadi produk coklat batang dan coklat bubuk memiliki keuntungan bagi perusahaan. Metode penelitian. Lokasi, informan, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan yang memanfaatkan biji kakao menjadi salah satu produksi coklat batang dan coklat bubuk dan menjadikan oleh-oleh khas Wonomulyo, Sulawesi Barat. Di mana informan dari penelitian ini yaitu Muhammad Haris Satrio sebagai Direktur Utama, Muhammad Akbar Anas sebagai Kepala Bagian Produksi, dan Denny Frisandi Nur sebagai Kepala Bagian Pemasaran. Informasi yang didapat yaitu awal mula berdirinya bisnis ini, yang kini semakin berkembang. Terbukti sekarang ini sudah melakukan kerjasama dengan daerah-daerah, yaitu seperti Kota Makassar, Kota Mamuju, dan beberapa toko oleh-oleh. Perusahaan ini terdapat dua metode pemasaran, yaitu secara offline dan online. Sedangkan waktu penelitian yaitu 2 bulan, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022. Jenis dan sumber data dan pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel, angka, atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut karakteristik, pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.
Data kualitatif adalah berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis, dokumentasi, atau observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung kepada pemilik perusahaan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang merupakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dalam rangka mencari informasi lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian dan mengetahui aktivitas pengolahan biji kakao. Wawancara dilakukan dengan bertanya melalui tatap muka maupun menggunakan telepon langsung dengan pihak CV Putra Mataram. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada, misal lokasi penelitian dan dokumentasi yang bisa menunjang kegiatan penelitian. Metode analisis data. Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis nilai tambah dan analisis keuntungan. Analisis data yang digunakan dalam mengetahui nilai tambah adalah menggunakan metode Hayami. Nilai tambah menggunakan metode Hayami dilakukan dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen utama seperti input yang digunakan, output yang dihasilkan, harga bahan baku, harga jual produk, biaya tenaga kerja, dan sumbangan input lainnya. Berikut tabel perhitungan nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam mengetahui keuntungan yaitu menggunakan rumus pendapatan, yaitu P sama dengan TR kurang TC. Definisi operasional. Biji kakao yang dimaksud adalah berupa olahan bahan baku setengah jadi dalam bentuk biji kakao kering yang dibeli oleh CV Putra Mataram kepada petani kakao. Coklat batan dan coklat bubuk adalah hasil olahan dari biji kakao kering yang diproduksi oleh CV Putra Mataram. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, di mana dalam hal ini memanfaatkan biji kakao. Keuntungan adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan pengolahan biji kakao menjadi produk coklat batan dan coklat bubuk. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai dari biji kakao yang telah melewati proses pengolahan menjadi produk coklat batang dan coklat bubuk yang akan dilakukan oleh CV Putra Mataram. Biaya variabel adalah biaya bahan baku produk coklat batan dan coklat bubuk. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen yang tidak berpengaruh dengan tingkat bahan produksi coklat batan dan coklat bubuk. Biaya total adalah biaya produksi coklat batan dan coklat bubuk yang dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.